sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi, bertemu lagi dengan kami dari bagian penerimaan mahasiswa baru. Program ini merupakan program untuk mengisi pandemi COVID-19 yang sedang mewabah. Harapannya secepatnya bisa kembali stabil, semua kegiatan berjalan dengan normal. Amin. Amin. Nah, untuk episode nih. Untuk sesi pertama ini atau pertemuan pertama ini, kemarin kita sudah bahas penerimaan mahasiswa baru jalur khusus COVID-19. Sekarang kita ada penerimaan mahasiswa baru punya program namanya Prodi Insight. Nah, Prodi Insight itu merupakan kita ingin bahas satu persatu program studi yang ada di Politeknik Caltech Riau. Untuk yang pertama itu kita prodi yang paling dituakan di Politeknik Caltech Riau. Ada program studi D3 Teknik Komputer, sudah bareng dengan kita Kaprodi yang luar biasa, diimpor dari Bantul. Ada Pak Ardi di sini, lintas pulau. Pokoknya kita santai aja. Mau minum? Slow. Mau minum, mau pesen apa dulu? Pesen jus. Oh, pesen jus. Iya, Oke, nanti sama wedang uwo, Pak. Wedang uwo sama sate kelata. Ya, Oke, nanti boleh dipesankan. Luar biasa ini ya, demi acara ini nih dibela-belain masuk kampus kan. Masuk kampus. Di tengah work from home yang sedang hampir semua kampus, hampir semua kantor, kita masih semangat ya, demi merah putih ya. Siap. Oke, baik ya rekan-rekan sekalian, sebelumnya salam kenal ya. Seperti disampaikan oleh Ayah Edi tadi, jadi kita manggilnya di sini tuh Ayah Edi ya. Dan Om Ardi ya gitu. Jadi salam kenal, saya Ardianto Wibowo ya. Memang bukan asli sini, kebetulan ini diimpor dari Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah sudah sekitar 12 tahunan di PCR dan sejak 2007 dapat amanah untuk membantu prodi TK. Gitu. TK Teknik Komputer ya. Bagi teman-teman yang belum tahu TK itu istilah di PCR Teknik Komputer. Betul. Kalau Om Ardi 14 tahun, kalau saya baru 7 tahun. Oh, kalau kenalnya dari dulu saya pala. Saya bukan diimpor tapi selundupan. Selain jadi kaprodi, beliau juga aktif jadi sporty, jadi sporty boy, jadi kiper dan lain sebagainya. Hobi di samping jadi kaprodi sih sebenarnya ya. Ya penting itu. Benar ya. Untuk balance ya. Betul, balance. Nah, siang hari ini sebenarnya di program Prodi Insight ini kita pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam tapi santai gitu. Betul. Supaya calon mahasiswa baru maupun adik-adik yang baru bergabung jadi PCR Squad bisa mendalami lebih dalam tentang apa sih itu prodi teknik komputer. Nah, kalau misalnya saya sebagai orang awam, kemudian saya mau masuk di kuliah di Politeknik Caltech Riau, terus saya mau dijelaskan mengenai apa aja sih pelajaran atau yang didapat kalau kita masuk di teknik komputer. Apakah servis komputer, apakah banting-banting komputer atau apa gitu. Nah, silahkan Om Ardi bisa dijelaskan. Servis komputer nggak bisa perbaiki lagi gitu. Bisa buka, nggak bisa balikin. Nah, gimana Om Ardi? Bisa dijelaskan? Oke, Ayah Edi dan juga rekan-rekan semuanya. Jadi ini kita ngomong sedikit background atau bukan backgroundnya, istilahnya sejarah. Background di balik dari teknik komputer itu sendiri. Betul. Jadi seperti yang Ayah disampaikan tadi gitu ya, bahwa teknik komputer ini kan termasuk salah satu prodi tertua yang ada di PCR. Ya. Sudah berapa tahun tuh kira-kira, Pak? Ya pertama kali PCR ada berarti 2001. Iya. PCR berdiri 2000 ya. Lebih tua daripada umur saya berarti ya? Sama. Oh iya, sama ya. Oh iya, hampir sama ya. Oh iya. Oke, silakan dilanjut. Nah, jadi dulu bareng dengan kalau nggak salah prodi teknik elektronika dan prodi teknik telekomunikasi. Oke. Berarti episode kedua nanti kita akan undang salah satu prodi tertua juga, bisa teknik telekomunikasi atau bisa teknik elektronika. Iya, betul sekali. Ya, memang harus menghormati yang tua, kalau nggak kualat nanti ya. Suhu. Sungkem sama saya nanti. Ya, jadi apa itu prodi teknik komputer? Jadi
kita berdiri di tahun 2001 tadi. Oh, nggak Nah, sampai itu terus- Pak berdiri terus ginian. Ya, sekali duduk lah. Oh, sekali duduk. Oh, ya. oke. Ya. Nah, terus sih berjalannya waktu, kalau mungkin dulu di tahun-tahun itu baru satu gitu ya. Jadi ketika ada mahasiswa yang masuk ya nggak bingung. Pokoknya komputer kuliahnya di mana kalau di PCR ya di Prodi Teknik Komputer. Nah, D3. Oke, siap. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya di 2006 itu muncul prodi baru D4, Informatika, D4 dan Teknik Sistem Informasi. Nah, disitulah baru mulai kita perlu menekankan apa perbedaannya dari yang teknik komputer, sistem informasi dan juga teknik informatika. Nah, jadi ketika ada orang yang bertanya, ada yang orang masuk, itu tidak hanya sekedar oh kalau komputer D3, kalau TI sama SI D4, bukan seperti itu. Oke, nah jadi yang kita lihat di sini seperti yang Mas Adi sampaikan tadi, apa yang dipelajari di teknik komputer dan kira-kira apa bedanya dengan TI dan SI, itu ada di profil lulusannya. Oke, profil Nah, lulusannya. jadi arahnya. Jadi ketika nanti lulus itu bidang ilmu. Jadi kalau kita ngomong IT itu kan luas ya. Benar. Betul sekali ya. Jadi ya mungkin kalau masyarakat umum kadang melihatnya IT itu pokoknya yang bisa komputer. Bahkan ada sedikit cerita IT pas saya pulang ke Jogja. Nah, jadi pas saya pulang ke Jogja, ada tetangga datang tuh. Mas Oh, Adi, punya tetangga juga di Jogja. jauh sih karena rumah saya di tengah hutan. Oh. Nah, jadi itu keluar hutan sedikit. Oh, keluar Ceritanya hutan seperti sedikit itu, ya. Nah, Bukan desanya bukan lokasi KKN Desa Penari gitu. mirip. Oh, mirip-mirip berarti ya. Betul, Iya. iya. Luar biasa. Kakak di Jogja tuh sering ke desa Oh, saya. sering. Iya, orang desa nih. Oh. Nah, jadi pas datang ke rumah tetangga itu, Mas, ini monitor apa? Jadi memang tetangga saya itu punya monitor komputer gitu ya. Rusak. Monitor komputernya rusak, Mas. Tolong diperbaiki. Kaget saya kan, waduh. Nah kalau seperti ini kan urusannya solder mensolder. Ini bukan urusannya komputer. Tapi tahunya orang kan komputer. Benar, ya, pokoknya bisa komputer. bermain. Jadi komputer tuh dewa biasa semuanya. Nah, mungkin banyak masyarakat kita yang seperti Dari itu. mulai mensolder, nyambung kabel, pokoknya Asal bentuknya komputer. Benar, pokoknya itu sebutannya komputer. Betul. Nah, jadi tidak sesimpel itu gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong di dunia IT itu banyak sekali cabang-cabangnya. Ada hurufnya cuma 2, IT. Betul. Oke. Tapi luar luas. biasa. Ya, betul. Nah, jadi di situ mungkin ada dunia tentang multimedia. Kita ngomong ada animasi, video processing, ada juga tentang programming, tentang jaringan, tentang data engineering, tentang IoT macam-macam. Berarti yang membedakan di profil lulusannya tadi ya, lebih spesifik di profil spesifik di situ. Boleh dijelaskan mungkin profil lulusan untuk teknik komputer itu kira-kira Seperti apa? Oke, nah jadi kita punya 3 profil lulusan gitu ya. Oke. 3 profil lulusan. Yang pertama ini yang menjadi ciri khas kita sekaligus jadi pembeda utama dengan prodi TI dan prodi SI itu adalah profil di IoT engineer-nya. Oppo, IoT, Internet of Things. Nah, Internet of Things mungkin teman-teman yang biar nggak disclaimer nih apa itu Internet of Things, IoT. Tadi SI, TI itu merupakan yang tadi sempat di awal kita jelaskan. TI itu singkatan dari Teknik Informatika. SI singkatan dari Sistem Informasi itu sendiri. Nah, IoT itu apa tuh? Oppo. Oppo gitu. Nah, kalau definisi resminya IoT adalah, nah itu bisa banyak dicari di Google. Nah, mungkin di sini saya tinggal nyari. Nah, yang ingin saya sampaikan bahasa awamnya lebih sederhana lah. Betul, ya, sederhana. Nah, sederhana. Saya kasih aja misalkan contoh implementasinya. Nah, misalkan gini. Pernah nyuci? Mas Adi? Pernah nyuci muka, nyuci tangan, apalagi sekarang. Oh, wajib itu. Wajib 24 jam saya nyuci terus. Nah, selepas dari kita keluar rumah kan baju harus dicuci. Benar. Demi kesehatan anak istri di rumah. Nah, gitu kan. Nah, saya nggak tahu kalau Mas Adi ya. Kalau saya ya. Oh, gitu. Dicucikan atau nyuci sendiri? Dicucikan sih Oh, sebenarnya. harus malah bahas nyuci. Oke, balik. Sip. Nah, jadi kalau misalkan kita punya cucian di rumah, kemudian kita jemur, gitu misalkan ya. Jemurnya di tempat tetangga? Enggak. Rencananya di kamar sih. Oh, di kamar. Iya. Pakai lampu-lampu. Pakai lampu-lampu biar Balik ke laptop. Serius? Ya, serius. Siap. Nah, jadi ketika kita punya jemuran di rumah, Ini bisa 3 jam nih kayak gini ya, lampu. Tadi janjinya malah lawak terus. Janjinya 15 menit. Kita punya jemuran di rumah Jemuran, gitu ya. oke. Nah, terus kita ada keperluan untuk keluar rumah nih. Nah, tapi kalau kita masukkan jemurannya
nggak kering, padahal nanti malam mau kita pakai misalkan, atau bisa kita pakai, ya udah, misal kita paksa aja kita jemur, ya kita berdoa sama Allah aja mudah-mudahan nggak hujan. Kita kemudian pergi. Nah ternyata doa kita nggak dikabulkan. Hujan. Ya kalau kita tetangga kita baik di rumah diangkatkan kan. Tapi kalau misalkan kebetulan nggak ada orang di rumah, tetangga kita juga lagi pergi, gimana nasib kita? Nah pernah alami seperti itu Mas Edi? Kalau Ayah Edi? Kalau saya sih kalau kayak gitu tinggal beli baju aja lagi. Luar biasa. Orang kaya ya Bang ya. Jadi baju cukup sekali pakai, sekali pakai. Apalagi wabah sekarang kan habis ini langsung ganti. Sangat menginspirasi ya. Lanjut. Ya, gimana? Terus? Nah, jadi contoh salah satu dari implementasi IoT itu contohnya itu misalkan kita bisa mengembangkan sebuah sistem gitu ya, memadukan antara elektrikal dengan dunia programming misalkan. Jadi ketika nanti terdeteksi hujan, nah jemuran yang kita buat tadi itu bisa nutup secara otomatis. Profil kedua. Nah, profil kedua adalah kita di dunia jaringan komputer atau kita nyebutnya di sini adalah network administrator. Oke. Nah, jaringan ya komputer. memang selayaknya orang IT, jaringan itu adalah salah satu keilmuan yang dasar juga, yang ya minimal walaupun kita nggak menguasai tahu. Ya, cuman di teknik komputer ini itu pendalamannya dalam. Jadi dalam implementasinya kita mengadopsi kurikulum, yang pertama kurikulum Cisco, yang kedua kurikulumnya Mikrotik. Oke. Sebelum dijelaskan lebih lanjut, jaringan komputer jaringan ini mungkin kalau saya sebagai orang awam tuh jaringan seperti sambung menyambung atau jaringan apa? Sambung mungkin menyambung bisa menjadi satu. Ya. Jaringan itu seperti apa? Atau jaringan Tapi jaring tahu ya? Jaring tahu, jaring ikan. Itu dia. Itu kerjaan saya kalau lagi pulang ke Jogja itu. Wong desa. Waduh. Oke, nah ya kita ngomong jaringan komputer simpel sekali, apalagi zaman sekarang gitu ya. Itu kan semua kehidupan kita ada istilahnya kehidupan virtual. Nah, kehidupan virtual itu nggak akan jalan kalau tidak dilandasi oleh infrastruktur yang dinamakan dengan jaringan komputer. Ya prinsip dasarnya sebenarnya Mas Edi punya, Ayah Edi punya laptop di sini, ada jemuran di rumah, ada jemuran di rumah misalkan, betul ya, jemuran tadi. Nah, jemurannya bisa kita lihat dari sini, bisa kita kontrol dari luar sini. Biasa. Nah, kalau tidak ada jaringan internet atau istilahnya network atau jaringan komputer yang menghubungkan laptop Ayah Edi dengan jemuran di rumah tadi, nggak bisa. Kita berarti jaringan ini dalam artian bukan jaringan bisa jaringan apa namanya, kabelan sekarang. Iya, salah jaringan satunya tuh. Dari dalamnya kan pasti ada seperti itu, ada router, ada gitu. nanti yang sangat dasar seperti itu. Nah, cuman yang kita pelajari di sini itu sampai ke level administratornya. Jadi ada Cisco 1, Cisco 2, Cisco 3 sampai Cisco 4. Itu dipelajari semua di teknik komputer. Teknik komputer, betul sekali. Selama kurang lebih semuanya ada 6 semester. Oke, teman-teman jangan lupa teknik komputer. Yang ketiga, profil lulusan dari teknik komputer yang ketiga. Nah, yang ketiga ini juga sebenarnya yang profil lulusan ketiga ini lebih ke untuk supporting yang profil lulusan yang IoT tadi. Nah, jadi IoT sama dengan jemuran tadi ya. Biar gampang. Nah, jadi yang ketiga adalah sebagai programmer. Nah, cuman memang programmer di sini juga saya sampaikan mungkin juga sebuah fondasi dasar dalam orang yang berkecimpung di IT gitu ya, seperti yang jaringan tadi. Nah, jadi yang di profil lulusan ketiga ini lebih support untuk mendukung yang profil lulusan pertama. Jadi misalkan kita ingin mengembangkan jemuran tadi, cuman kita nggak bisa coding. Nah, kita ingin mengembangkan aplikasi yang mengontrol jemuran itu, ya kita nggak bisa juga gitu. Nah, makanya di situ juga ada profil lulusan ketiga yang kita namakan dengan programmer. Oke, seperti itu. Siap, luar biasa. Itu dalam hal ini kita membicarakan teknik komputer kan di Politeknik Caltech Riau kan D3. Seperti itu. Jadi seperti apa serapannya di industri seperti itu ya. Oke. Baik, jadi kalau kita ngomong, kita ngomong teknik komputer, ini kan tidak bisa lepas dari politekniknya sendiri gitu. Ya. Politeknik di PCR, istilah politeknik secara umum. Nah, jadi kalau kita lihat di politeknik, kurikulum prodi apapun itu sebenarnya itu akan cenderung dikuasai oleh mata kuliah yang sifatnya praktikum. Itu komposisinya kurang lebih 70%, 30%, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kalau teman-teman semuanya, khususnya calon mahasiswa baru yang mau masuk ke Politeknik Caltech Riau,
pada dasarnya di PCR sistem perkuliahannya lebih didominasi oleh praktek. Betul. Berbeda sekali. dengan universitas atau institusi perguruan tinggi lainnya. Betul seperti itu ya. sekali, ya. Oke, lanjut Om Ardi. Nah, jadi memang sasarannya apa? Sasarannya kita ini ketika lulus ya, itu memang disiapkan sebagai seorang engineer, bukan sebagai seorang ilmuwan. Itu agak beda. Nah, sebenarnya itulah perbedaan arah pendidikan yang university dengan politeknik. Jadi kalau saya misalkan bandingkan dengan output sebuah produk gitu ya. Nah, ketika kita lulusan university yang di situ penuh dengan keilmuan-keilmuan dasar yang kita pelajari, nah misalkan kita di situ salah satu outputnya itu bisa membuat sebuah chip misalkan. Jadi membuat apa? Teknologi, bukan produk. Tapi teknologi. Chip. Nah, chip misalkan seperti kan nama teknologi itu ya, chip ya. Nah, Saya kira chip itu yang snack chip. iya, Snack itu chippy namanya. Oh. Chippy. iklan tuh, Pak. Padahal saya cuma plesetan tadi, Pak. Kan juga masih melesetin. Oh iya, oke. Oke, nah kemudian kita sebagai lulusan politeknik itu apa harapannya? Bagaimana manfaatkan chip tadi itu menjadi sebuah produk. Chip Misalkan- yang bukan snack ya? yang bukan snack. Oh, iya. Kalau snack itu kalau chip makanan Mas Edi makanya seperti ini. Ya agak mirip benernya. Ya kebetulan semenjak work from home saya naik Kira setiap hari. nah, ya, nah, jadi seperti itu Mas Edi. Jadi Ya, ya. dari yang awalnya nggak ada apa-apa ada sebuah chip. Nah, kemudian bagaimana kita sebagai lulusan politeknik itu memanfaatkan chip itu menjadi misalkan membuat atau mengembangkan ada pabrik yang mengembangkan sebuah TV menggunakan chip itu. Ada pabrik mengembangkan sebuah handphone menggunakan chip itu. Nah, jadi lulusan kita itu lebih diarahkan untuk ke support ke pabrik-pabrik yang sifatnya seperti itu, membuat sebuah produk, bukan membuat teknologi. Nah, sedangkan kalau kita lihat di Indonesia itu pasarnya sangat pas sekali. Karena harus kita akui sekarang Indonesia masih sifatnya negara lebih ke negara konsumen dibandingkan dengan negara produsen teknologi. Jadi pabrik-pabrik yang ada di sini itu lebih sifatnya adalah untuk mengembangkan atau membuat produk. Nah, itu serapan yang dibutuhkan luar biasa Bagi nah, disitulah- profil D3 tersebut Betul, ya. Khususnya politeknik. teknik komputer. Betul, politeknik. Khususnya di bidang vokasional ya mungkin Iya, ya. vokasional. Nah, posisi teknik komputer itu bisa mengambil peran di situ atau celah di situ untuk di bidang-bidang yang relevan. Oke. Misalkan pabrik tadi terkait dengan IoT, IoT. terkait dengan mungkin yang membutuhkan manajemen jaringannya Oke, dan kalau sebagainya. sejauh ini dari tahun 2000 berdiri terus, nggak capek-capek itu kan? Iya, 2000 yang sesekali duduk tadi. Yang sekali duduk. Paling banyak profil lulusannya ini di bidang apa ya ininya? Industrinya. Yang terserap gitu ya. Yang terserap. Ya kalau data lengkapnya sebenarnya bisa dilihat di situs. Jadi serapan industri seperti apa, berapa persen, terus di bidang-bidang apa saja, termasuk di negara mana saja. Karena kebetulan Luar memang biasa. serapan alumninya kita tersebar bukan cuma di Indonesia, Indonesia. tapi di banyak negara juga, di mancanegara. Nah, itu detailnya bisa dilihat di situs Tracer ya. Tracer ada. PCR sendiri gitu ya. Benar. Tracer dan PCR ID. Nah, detailnya bisa di situ. Nah, cuman dari apa yang kita lihat ya memang cenderung merata. Ya, merata. Jadi tidak ada yang dominan sekali misalkan oh ternyata 90% tuh di bidang IoT, tidak seperti itu. Jadi Berarti merata, merata hampir semuanya di Betul, berbagai hampir semuanya bidang. kepakai. Jaringan ada, programmer ada, IoT ada. Oke, membicarakan profil lulusan tadi sudah disebutkan ada 3 fokusnya, kemudian prospek ke depan khususnya di bidang diploma 3 ini. Terus selain itu saya juga mau nanya nih kira-kira Om Ardi. Salah satu atau sebutkan kalau nggak salah satu, salah 2 atau salah 3 lah boleh. Ketika misalnya saya masuk di PSTK atau program studi teknik komputer, nanti lulusannya itu saya dibekali apa aja sih selain 3 profil tadi ya gitu loh. Tadi kan ada Cisco itu apa, ini itu apa gitu. Mungkin teman-teman khususnya bagi yang baru mau masuk yang atau yang sudah lulus di jalur PSUD di jurusan teknik komputer, teman-teman perlu simak untuk bekal ininya apa nantinya. Betul. Oke. Ya, jadi gini ya Di. Kalau kita sebagai seorang lulusan gitu ya. Kita sebaya. Oh, gitu. Ya, sebagai orang lulusan itu sebenarnya perlu 2 hal yang memang harus kita punya. Nah, yang pertama hard skill jelas. Oke. Ya, jadi kalau misalkan kita sebagai seorang lulusan dan ingin bekerja di suatu tempat yang kita inginkan, kalau kita nggak punya hard skill yang bagus ya, mungkin akan sulit untuk masuk ke tempat yang kita harapkan. Hard skill. Jadi itu jelas sudah terbentuk di kurikulum yang kita punya. Terus yang kedua, misalkan kita sudah keterima nih. Nah,
Misalkan ketika kita terima, kalau ayahnya dilihat di posisi misalkan manajer atau misalkan di level-level yang manajemen, itu kira-kira mereka bisa di posisi itu, apakah karena saking pintarnya misalkan membuat kode program misalkan? Apakah karena itu serta-merta? Tidak. Kan? Tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan soft skill-nya, bagaimana dia bisa menerima tekanan, bagaimana dia bisa mengelola tim dan segala macamnya. Nah, di kurikulum di tempat kita sendiri di PCR, teknik komputer juga termasuk di dalamnya di situ, itu juga didukung oleh mata kuliah yang sifatnya soft skill. Betul, seperti itu. Berarti antara hard skill tadi, kemudian soft skill itu di PCR khususnya termasuk di teknik komputer berarti mendapatkan porsi yang balance seperti itu. Betul. Ya? Plus juga kita bentuk ke dalam budaya Contohnya apa itu? Contohnya misalkan ketika ada mahasiswa terlambat lebih dari 1 menit atau 5 menit, maka masa tersebut tidak diperkenankan untuk masuk. Itu berarti budaya apa? Disiplin. Benar. Harus tepat waktu. Tepat waktu, betul. Misalkan ini berlaku di teknik komputer atau kalau kita ngomong budaya berarti ya berlaku untuk semua prodi. Semuanya berarti di institusi Politeknik Caltech-Rio itu sendiri ya. Sekali, ya. Jadi teman-teman khususnya adik-adik calon mahasiswa baru atau termasuk yang sudah lulus kemarin dilarang terlambat, harus disiplin. Betul. Ya, Terus? karena kita kan kepake sekali di dunia kerja. Nah, itu salah satu budayanya ya. Harus disiplin. Terus ketika kita masuk ke kampus kita, lihat aja. Hormat ya? Harus hormat. Ya, hormat dulu sama security. Siap. Selamat pagi, Pak. Ini kayak yang kemarin baru viral nih, kerajaan hormat. Siap. Ya. Dilanjutkan. Nah, misalkan kita mau masuk kampus PCR, ternyata kita bawa motor, spionnya cuma 1 atau kita nggak pakai helm. Pernah nggak lihat ya? Nah, gini aja, doanya kurang lengkap. Benar. Harusnya kan doa itu kan gini ya. Harapannya nggak terkabul kalau cuma 1. Berarti taat lalu lintas. Biasakan itu. Spionnya harus 2. Tertib dengan aturan, taat dengan aturan. Nah, ya kalau kita kerja di perusahaan nggak terbiasa tertib dengan aturan, apa yang terjadi? Yang ada kita nggak akan berkembang. Mungkin kita juga nanti bisa dikeluarkan macam-macam. Nah, jadi budaya-budaya seperti itu yang akan kita bentuk di D3 berarti 3 tahun, kalau D4 berarti 4 tahun. Kita yang akan juga secara mungkin di bawah alam sadar gitu ya, itu akan membentuk mentalitas dari lulusan kita, sehingga ketika lulus terjun ke perusahaan yang dengan mempunyai budaya yang ketat juga itu tidak akan kaget. Nah, makanya kalau mungkin kita lihat di salah satu evaluasi tracer kita, salah satu hal yang disukai oleh perusahaan itu adalah unsur itu tadi. Mungkin teman-teman juga yang khususnya calon mahasiswa baru masih bingung tuh tracer itu apa, kemudian bisa dijelaskan nggak ke teman-teman semuanya? Mungkin sebagai gambaran, karena sebelum mengerjakan tugas akhir atau lulus, teman-teman dari masing-masing program studi biasanya ada pemagangan gitu ya Pak? Ya, kerja praktek. Itu biasanya di mana aja atau bidangnya apa aja? Tempatnya gitu ya? Oke, nah jadi ini juga salah satu yang pernah termasuk, nanti bisa dikasih juga contohnya pernah mengunjungi di industri apa, terus evaluasinya bagaimana? Oke, jadi kerja praktek itu merupakan salah satu mata kuliah wajib juga yang berlaku juga untuk semua prodi gitu ya, termasuk juga teknik komputer. Tujuannya apa? Yang jelas memberikan pengalaman lapangan. Jadi biasanya kerja praktek itu ditempatkan di semester terakhir atau di semester misalkan 6 semester teknik komputer, nah kita tempatkan di semester 5. Kalau kurikulum baru di semester 6 gitu ya. Nah, tujuannya apa? Agar memberikan mereka pengalaman ke industri sebelum benar-benar lulus dari kampus PCR. Betul, seperti itu. Nah, kemudian saat itu itu kita bisa kerja industri, kerja magangnya, kerja prakteknya itu di Rio aja atau boleh di mana aja? Boleh di mana saja. Jadi jaringan kerjasamanya di banyak perusahaan itu sudah ada dengan tim dari KI ya, kerjasama industri itu sudah ada sendiri, sudah ada listnya sendiri. Jadi ketika setiap semester ada mahasiswa yang ingin magang, tinggal mendaftar ke KI, nanti bisa dicarikan. Itu jalur yang pertama. Salah satu contohnya di mana yang biasa teman-teman dari mahasiswa teknik komputer? Kalau detail mana-mana saja yang sudah kerjasama atau belum, saya juga nggak hafal ya. Nanti contohnya mungkin contohnya yang pernah mau visit yang pernah saya datengin itu yang jauh ya mungkin. Kalau di Pekanbaru banyak. Nah, yang jauh mungkin kalau di Sumatera saya pernah sampai ke Padang. Nah, paling jauh lagi saya pernah sampai ke Jogja, luar biasa, ke Bandung, ke Bali. Jadi ini yang sebenarnya saya sedang dengan mahasiswa kita gitu ya dia. Jadi KP ini memang tidak hanya sekedar untuk mencari ilmu, tapi sekaligus liburan. Ya
liburan tuh kan sebenarnya Iya. suplemen. Wajib, penting Iya, tuh, untuk penting merecharge itu, energi. betul, menambah wawasan Benar, kita, benar. mengetahui budaya tempat lain kan. Nah. Nah, jadi sekali melangkah 2-3 pulau dilampaui. Iya, dilampaui seperti itu. Berarti pernah memvisit ke daerah-daerah yang tadi ada Padang, ada ini hampir semuanya berarti bidangnya yang teman-teman dari mahasiswa praktek itu di industri. Betul ya, betul. Jadi relevan ya. Kadang-kadang mereka juga ini juga misalkan pekerjaannya itu kurang relevan. Jadi kan kita selalu juga disitu melakukan feedback gitu loh, komunikasi baik melalui dosen pembimbing ataupun nanti juga setiap kita visit kita ngobrol dengan supervisornya. Nah, jadi bidang kerjanya itu apa selama di sana? Alhamdulillah selama ini juga cenderung relevan dengan apa yang mereka dapatkan di kampus PCR. Oh ini sudah di ini. Oke. Nah jadi ini adalah salah satu tools kita bersama teman-teman di jurusan ini, nggak cuma di teknik komputer. Jadi kita di sini punya kegiatan namanya tergabung ke dalam Bebras. Nah, jadi ya kita termasuk PCR alhamdulillah dari tahun 2017 ya itu termasuk dipercaya menjadi salah satu biru Bebras yang ada di Indonesia. Nah, Bebras itu sendiri apa? Itu organisasi internasional sebenarnya yang ada di pusatnya di Latvia. Jadi di Indonesia, kemudian di Indonesia untuk yang di Riau alhamdulillah PCR yang dipercaya sampai sekarang paling enggak untuk luar menjadi biasa biro Politeknik gitu. Riau. Nah, jadi apa kegiatannya di situ? Nah, kita bersama di teman-teman jurusan itu mempunyai tugas memperkenalkan computational thinking ke anak-anak kita yang masih di level computational thinking. Computational thinking atau bahasa Indonesianya thinking. Computational thinking. Oke. Nah, itu bahasa Indonesianya. Tadi ada IoT, sekarang ada computational thinking. Nah, berpikir secara komputasi. Luar biasa. Nah, apa pentingnya itu? Dan apa hubungannya dengan apa ini? hubungannya dengan ini? Jadi begini. Pengalaman kita mengajar gitu ya. Pengalaman kita mengajar ini banyak sebenarnya parameternya. Cuman dari pengalaman kita mengajar di dunia IT itu yang paling sulit bagi anak-anaknya maksudnya paling sulit itu lebih lama buat mereka menerima itu bukan di sintak-sintak teknisnya. Misalkan kita bikin suatu program. Nah, ada misalkan kita ingin melakukan perulangan pakai sintak for, bukan itunya. Tetapi di logika berpikirnya itu yang lebih lama. Logika itu kan punya Agnes tuh, Pak. Oh iya. Cinta ini nggak tahu saya. Kadang-kadang tak ada. Wah, Nggak tahu saya itu. Bapak kurang milenial sih. Saya Mohon maaf ya, Pak ya. Iya. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Karena di pendidikan level dasar kita di kurikulum yang lama ya. Kurikulum yang lama sebelum ini alhamdulillah makanya Pak Nadim ini luar biasa terobosannya. Di kurikulum yang lama ini tidak nyambung. Jadi maksudnya ketika kuliah itu mereka belum dibekali bagaimana cara berpikir logika yang terstruktur dari level SD sampai SMA-nya. Jadi ketika kuliah mungkin ada semacam rasa kaget di situ. Oh, ternyata kayak kita gini gitu ya belajarnya. Untuk adaptasi dulu. Sementara di sekolah nggak diajarkan. Nggak diajarkan khusus untuk logikanya seperti itu. Terus itu. ini Jadi bagaimana ininya, Pak? Nah, jadi tujuan dari kita mempelajari mengajari computational thinking itu adalah bagaimana kita membiasakan dari sejak dini berarti sejak dini ya baik dari sebenarnya sejak PAUD bisa. Nah, itu berpikir atau terbiasa menggunakan logika dalam mengambil keputusan-keputusan sehari-hari, dalam mereka mempunyai masalah kemudian bagaimana memecahkannya itu sejak dini. Nah, cuman dengan cara yang fun, yang gembira. Salah satunya seperti ini. Nah, gitu artinya seperti ini. Jadi bagaimana kita tuh bisa belajar logika, termasuk bagaimana nanti kita bisa mempelajari dunia IT, tetapi tanpa kita tuh harus langsung dipusingkan dengan bahasa pemrograman terlebih dahulu. Iya, benar Pak. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Boleh caranya dengan kita ini, Pak. Main-main gitu ya? Jadi ada banyak tools sebenarnya. Ini beberapa saja yang kita punya gitu ya. Jadi ini bukan produknya PCR, tapi ini memang kita ini sebagai alat media pembelajaran betul. Ini Ojobot, kemudian ini Meki. Nanti silakan bisa dicari sendiri gitu ya. Nah, untuk yang mungkin kita coba di sini adalah Meki-nya. Meki ini intinya kita bisa berkreasi gitu ya. Ini sifatnya sebenarnya seperti media penghantaran listrik. Ya, ini perantaranya. Kemudian ini untuk inputnya, outputnya nanti kita bisa membuat sendiri di program. Ya, secara program menggunakan Blocky namanya. Contohnya seperti apa, Pak? Ini contohnya misalkan sengaja dicoret-coret atau gimana itu? Nah, ini ceritanya sekarang kita ingin membuat sebuah keyboard atau piano ya. Piano, tetapi piano itu tombolnya menggunakan ini pakai kertas, pakai Pak. kertas ya. Gimana yang caranya? kita coret-coret pakai
apa nih? Potlot. Oh, Nah, pakai pensil. Bahasa Bantulnya potlot ya Pak ya. Ngomong desa. Oh, Iya. Potlot itu bukannya markasnya, selain Pak Gang Potlot. Oh iya. Iya. Aliran langsung juga situ. Oh, iya. Saya ini Selaun Seven Oh. alirannya. Nah, jadi nanti ini kalau misalkan kita sudah rangkai gitu ya dengan output yang diprogram, programnya pun bisa kita pakai yang sudah ada atau kita juga bisa mendevelop sendiri, membuat Oke. sendiri. Contohnya Nah, gimana, jadi Pak? contohnya misalkan ini kita Atau Tekan. saya ini ditekan bunyi Pak. sebentar, ini harus Gimana Om? Harus gimana tuh Om? Jadi ini kalau ini konsepnya harus ada yang dipegang satu sebagai groundnya. Heeh. Nah, sebentar, kok nggak bunyi ya? Sebentar, kita coba dulu. Sebelum ada MSD tadi bunyi. Nah, ini dia. Oh gitu. Nah, ini. Oh. Ini yang kita tekan apanya nih? Yang coba saya tekan boleh nggak? Boleh. Nah. Nggak bunyi Sambil tuh. dipegang, sambil dipegang. Oh, sambil Yang dipegang orangnya ini ya. ya. Oke. Sebentar. Coba ya. Yuk. Oh nggak bunyi. Oh, ini tergantung amal perbuatan nih. Oh, bisa jadi ya, Pak, ya? Iya. Om, Ya ya. ini memang harus ini dulu Pak. Tadi kan dia juga nggak sempurna bikin ininya gitu ya. Jadi ini harus sempurna dulu bikinnya biar rapi ya. Mungkin setelah Intinya ini jadi di media apa saja bisa. bisa. Ini prinsipnya kalau ini yang penting media itu bisa mengantarkan listrik. Jadi kalau ini contohnya ini kan yang oret-oretan apa potolotnya tadi, pensil tadi, karbonnya itu kan sebagai konduktor bisa mengantarkan listrik. Jadi ketika kita tekan di situ akan ada aliran listrik dari jari kita sampai diterima oleh yang bagian penjepitnya ini. Gitu. Nah, Saya penasaran nih Om. oh ya. Tetap nggak bunyi sama saya. Ya itulah pokoknya ya. Ya, banyak-banyak tobat dulu Pak, ya. Oh iya. Siap. Kurang lebihnya seperti itu. Siap. Nah, anak-anak itu kita bisa kasih ini ke SMA. Jadi kita mengadakan roadshow ke Berarti sekolah gitu. pembelajarannya dengan media seperti ini, seperti bermain berarti iya, ya. bagaimana mereka berkreasi, bagaimana mereka bisa, oh ini kok nggak bunyi gimana caranya. Nah, dari situ Oke. kan mereka mulai dididik itu logika berpikir. Siap, terima Seperti kasih. itu. Kurang lebih teman-teman nanti kalau misalnya mau mengetahui lebih lanjut dari program studi teknik komputer bisa langsung cek di website Politeknik Altek Riau karena nanti di situ bisa karena semua program Profilnya studi ada ada di di situ. situ. Iya, betul sekali. Dosennya siapa saja, kemudian bisa follow juga masing-masing misalnya nanti di situ ada informasi oh ini dosen ini Instagramnya apa, Facebooknya apa nanti supaya lebih dekat dengan mahasiswanya seperti Iya. itu. Termasuk bagi teman-teman juga yang lainnya juga kalau misalnya mau mengetahui informasi secara keseluruhan termasuk di proses penerimaan mahasiswa baru bisa cek juga di websitenya di pmb.pcr.ac.id kita sedang ada pembukaan jalur khusus COVID-19. Oke. Betul. Caranya untuk jalur ini itu satu kelebihannya tanpa ujian. Langsung masuk. Oh, Wah, oke, luar tapi biasa. ada tapinya nih. Oh, ada tapinya. Upload dulu nilai semester 5 saja. Oh, syaratnya itu saja. Syaratnya itu saja. Berapa nilai minimal Ayah Hedi? 7,5 nanti semuanya insya Allah hari Senin kita sudah mulai pembukaan untuk jalur khusus ini. Biaya administrasinya Rp100.000, tidak ada ujian, minimal nilainya 7,5. Bisa pilih program studi apa saja, misalnya mau pilih teknik komputer seperti itu, tinggal pilih aja. Jadi cek di website penerimaan mahasiswa baru, semuanya ada di situ, tata cara dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian kita perbincangan. Sebentar, saya mau kasih salam dari Prodi Apa? dulu. Oh, gimana Ya, salamnya? Jadi memang kita di Prodi itu PSTK. modelnya tidak suka hal yang terlalu formal. Oh, gitu. Gimana? Terutama ke dalam sama teman-teman. Jadi kita membuat sebuah slogan namanya Oke, salamnya PSTK. kita salamnya tengok Hebat. kamera dong. Nah, kameranya udah oke, bergeser di sudah sini. bergeser ke sini ya. PSTK hebat, bukan ya? Tuh, ini Hebat. PSTK potok namanya. Foto. Nah, gini ya Hedi. Oh. Ini huruf K. Oke. Nah, PSTK hebat. Kayaknya dari mana coba kayak gini? Oke, ya anggap aja huruf K. Saya Oke. kok jempol semua ini ya. Jadi dalam setiap event-event baik bersama mahasiswa ataupun sama dosen kita selalu salam PSTK. Oke. hebat. Nah, karena sekarang PSTK adalah hebat. eventnya PSTK harus ikut ya. Oke, siap. Oke. Gimana? 1, 2, 3. Tiga. Salam PSTK. PSTK hebat. Ditunggu kedatangannya di sini Siap. buat adik-adik calon mahasiswa. Terima kasih, Oke, mungkin ini. itu saja buat Om Ardi atas waktunya sudah menyempatkan di siang hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya informasinya ini bisa diterima di calon mahasiswa baru, orang tua, kemudian tetangga-tetangga, dan lain sebagainya. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.